Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita hari ini ngopi dari Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Firman Tuhan sebagai berikut. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ayat-ayat ini merupakan bagian dari ajaran Yesus selama Hari Raya Pondok Daun, sebuah perayaan Yahudi yang merayakan pemeliharaan Allah dan menantikan berkat-berkat di masa depan. Di sini Yesus mengundang siapapun yang haus secara rohani untuk datang kepadanya guna memperoleh kepuasan. Gambaran air hidup mengacu kepada Roh Kudus yang Yesus tawarkan kepada mereka yang percaya kepadanya. Yesus sedang membahas kebutuhan rohani yang mendalam. Haus melambangkan kerinduan akan kepuasan rohani yang hanya dapat dipenuhi olehnya. Undangan ini terbuka bagi siapapun yang menyadari kebutuhan mereka dan bersedia datang kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Di dalam ayat 38, Yesus berjanji bahwa mereka yang percaya kepadanya akan menerima sungai-sungai air hidup yang mengalir dari dalam diri mereka. Ini menunjukkan kehadiran Roh Kudus yang terus-menerus berlimpah dan menyegarkan. Rujukan Yesus tentang seperti yang dikatakan kitab suci kemungkinan merujuk pada berbagai bagian perjanjian lama, seperti Yesaya 44 ayat 3, Yeskiel 47 ayat 1-12, dan Sakaria 14 ayat 8, yang berbicara tentang air sebagai simbol berkat dan pembaharuan Tuhan. Dengan mengenapi nubuat-nubuatan ini, Yesus memposisikan dirinya sebagai sumber kehidupan rohani. Ketika Yesus berbicara tentang sungai yang mengalir dari hati orang percaya, ia menunjukkan bahwa Roh Kudus tidak hanya akan memuaskan dahaga rohani individu tersebut, tetapi juga akan meluap, memungkinkan orang percaya untuk memengaruhi orang lain. Metafora kelimpahan ini menunjukkan bahwa para pengikut Kristus akan diberdayakan untuk membagikan kasih, kebenaran, dan kasih Tuhan. Saudaraku, bagaimana dengan hidupmu? Apakah engkau sedang mencari kepuasan hidup? Banyak orang mencari dengan mengumpulkan banyak kekayaan, mencari ketenaran, memuaskan keinginan duniawi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah sumber utama kepuasan dan pembaruan rohani. Ia menawarkan hubungan yang memberi kehidupan melalui Roh Kudus kepada semua orang yang percaya. Itulah kepuasan yang sejati. Banyak orang ragu untuk berserah pada Yesus karena berpikir nanti kalau aku ikut Yesus akan menjadi orang yang alim, murung, dan bermuram durja. Tidak bisa menikmati berbagai kesenangan. Saudaraku, banyak kesenangan yang ujungnya kematian. Yesus mencegah kita mengalami hal tragis seperti itu. Ia ingin kita menikmati kesenangan yang selaras dengan kehendak Allah. Bukan hal yang berdosa kita menikmati hiburan yang baik, hobi,
bergaul dengan orang yang mengasihi Tuhan. Kepuasan di dalam Kristus tidak dapat ditukar dengan kepuasan yang lain. Agustinus, Bapak Gereja, mengatakan, "Oh Tuhan, hati kami senantiasa gelisah sebelum mendapatkan perhentian di dalam Dikau." Ada seorang aktor dari Inggris bernama Richard Garnett. Sebelum ia menjadikan Yesus sumber kepuasan dalam hidupnya, ia menjadikan harta kekayaan dan kenyamanan hidupnya menjadi sumber kepuasan. Lebih banyak uang, ia membeli rumah lebih mewah, mobil yang lebih terbaru, rekreasi ke berbagai belahan dunia. Suatu saat ia terinspirasi oleh teman anaknya yang masih muda, membuka sebuah panti asuhan di Romania. Ia tergerak untuk mendukung secara finansial, dan itu memberi kepuasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lalu ia diajak temannya ke Afrika. Ia menyaksikan bagaimana sulitnya hidup orang-orang Afrika. Seorang misionari membuka rumah yang memiliki 3 kamar sebagai panti asuhan yang diisi oleh lebih dari 20 orang anak. Ia tergerak hatinya untuk mendukung panti asuhan tersebut. Puasan dan sukacita yang luar biasa mengalir di hatinya. Ia bersyukur bisa dipakai Tuhan untuk melayani. Richard Garnett telah menemukan kepuasan dalam Kristus dan gaya hidupnya diubahkan. Semakin diberkati, semakin banyak dia berbuat untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Saudaraku, mari kita datang pada Yesus. Temukan kepuasan, dahaga hidupmu di dalam Dia. Ia akan memberi air hidup yang melegakan, yang mengalir dalam hidup kita tiap-tiap saat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Buka mata hatiku untuk melihat dengan iman apa yang Kau sediakan bagiku ketika aku hanya mencari kepuasan hidup di dalam Engkau, di dalam nama Yesus. Amin.